warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, di sini bersama dengan Ersya Hutria Putri, aku di sini bakal ngejelasin terkait satu materi nih. Nah, materinya menarik banget, yaitu tentang motivasi belajar. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu apa sih itu motivasi? Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin terkait motivasi belajar, apa dampaknya kalau nggak ada motivasi belajar, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terkait motivasi belajar. Nah, yang pertama kita bakal masuk yaitu tentang materi apa sih itu motivasi. Nah, motivasi itu merupakan kondisi ataupun keadaan internal yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku yang diarahkan kepada tujuannya. Nah, teman-teman sekalian, kalau mau apapun itu pasti punya tujuan kan? Nah, itu yang dinamakan sama motivasi. Motivasi itu merupakan hal yang mendorong kita buat kita mencapai tujuan yang kita mau. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih apa sih itu motivasi. Sekarang, motivasi belajar merupakan dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar dan mencapai tujuan pendidikan ataupun akademis mereka. Nah, jadi motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan seorang untuk terus belajar, tekad dan kuat mereka tuh untuk tetap belajar demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi jenis-jenis motivasi belajar. Nah, teman-teman, jenis-jenis motivasi belajar ini ada dua, yaitu motivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam, dan juga motivasi secara ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, kalau motivasi intrinsik ini merupakan dorongan internal untuk belajar karena rasa ingin tahu, keinginan untuk mencapai kepuasan pribadi, atau minat terhadap subjek tertentu. Begitu. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik itu merupakan dorongan dari luar, seperti hadiah, ujian, atau tekanan sosial yang mendorong seseorang untuk belajar. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh motivasi belajar. Nah, yang pertama itu ada contoh tentang motivasi intrinsik. Inka merupakan seorang siswi yang baru lulus SMA. Ia berencana melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan bercita-cita menjadi seorang ahli bahasa Inggris. Oleh karena itu, ia bertekad dengan belajar keras dan berdoa agar ia bisa masuk ke jurusan impiannya tersebut. Nah, dengan tekad belajar Inka ini merupakan salah satu contoh dari motivasi intrinsik, yang mana karena ia ingin menjadi seorang ahli bahasa Inggris, makanya ia berusaha dengan belajar dan bertekad untuk bisa masuk ke jurusan impiannya. Nah, kemudian yang kedua merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik. Divo sangat menyukai permainan sepak bola. Sampai-sampai setiap ada ajang turnamen, Divo selalu berusaha agar dipilih dan ikut dalam bermain. Namun, orang tuanya memiliki kekhawatiran jika Divo bermain bola, ia akan lalai dengan tugasnya di sekolah. Orang tuanya pun memberikan syarat jika ia ingin terus ikut masuk turnamen dan bermain bola, ia harus berjanji setiap semesternya harus terus masuk 10 besar. Mendengar hal itu, Divo pun berusaha untuk giat belajar dengan keras supaya ia dapat terus mempertahankan peringkatnya di 10 besar, dan orang tuanya mengizinkan dia terus ikut bermain bola. Nah, ini termasuk dalam contoh motivasi ekstrinsik, karena dengan adanya syarat dari orang tuanya agar ia harus terus belajar dan supaya ia harus tetap masuk ke 10 besar, maka dengan syarat yang diberikan orang tuanya ini, dia pun akhirnya tekad untuk belajar supaya ia bisa masuk ke 10 besar dan ia juga bisa ikut terus dalam permainan sepak bola. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah dampak karena tidak adanya motivasi belajar. Nah, di sini ada beberapa dampak yang disebabkan oleh tidak adanya motivasi belajar. Yang pertama itu yaitu penurunan kinerja akademis. Kurangnya motivasi belajar ini dapat menyebabkan penurunan dalam kinerja akademis seseorang. Mereka mungkin tidak lagi memperhatikan tugas-tugas mereka dengan serius sehingga nilai dan pencapaian akademisnya bakalan menurun. Kemudian yang kedua itu kurangnya pencapaian tujuan. Tanpa motivasi, seseorang ini bisa kehilangan arah dan tujuan dalam belajar. Mereka mungkin tidak lagi memiliki ambisi untuk mencapai target mereka ataupun prestasi dalam pendidikan mereka.
Kemudian yang ketiga itu adalah kehilangan rasa percaya diri. Motivasi ini dapat membantu seseorang dalam mempertahankan rasa percaya diri mereka. Nah, jadi kalau tanpa motivasi, seseorang itu mungkin bisa merasa rendah diri dan juga tidak yakin, atau kalau bahasa sekarangnya itu insecure gitu. Jadi mereka tuh bakalan ngerasa kalau mereka tuh nggak bisa dengan kemampuan mereka tuh mereka nggak bakalan bisa ngedapatin apa-apa. Oke, kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu ada tujuan pribadi. Orang-orang ini cenderung lebih termotivasi jika mereka memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan keinginan dan juga nilai-nilai pribadi mereka. Nah, misalnya motivasi untuk meraih karir yang sukses atau memperluas pengetahuan dalam bidang tertentu. Nah, itu termasuk dalam faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Karena dengan mereka ingin mengejar karir yang sukses ini, tentunya mereka akan termotivasi untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, yaitu dengan pengakuan dan pujian. Pengakuan atas prestasi dan usaha seseorang ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Karena pujian dari orang lain itu dapat memberikan dorongan positif untuk terus melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan diri. Merasa puas dengan kemajuan dan pencapaian yang telah dicapai dapat meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Nah, dari beberapa materi yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan dalam diri kita yang membuat kita untuk fokus pada suatu tujuan tertentu. Motivasi belajar sendiri merupakan dorongan internal atau eksternal seseorang untuk terus belajar dalam mencapai tujuan akademis mereka. Nah, ada dua jenis dari motivasi belajar, yaitu motivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam diri, seperti kayak contoh tadi, jika kita ingin mencapai karir kita juga akan belajar dengan tekad karena kita punya tujuan dalam karir kita tersebut. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yang mana dengan adanya motivasi ekstrinsik ini, contohnya itu seperti kayak adanya pujian ataupun hal-hal tertentu yang buat kita termotivasi untuk belajar. Ya, kemudian ada dampak nih dari tidak adanya motivasi belajar, seperti menurunkan kinerja akademis, kurangnya pencapaian tujuan, dan hilangnya percaya diri. Yang mana juga ada faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, seperti untuk tujuan pribadi, seperti dengan adanya pujian dan pengakuan, dan juga adanya kepuasan diri. Nah, baiklah teman-teman semua, itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu tentang motivasi belajar. Terima kasih atas yang sudah menonton video saya pada hari ini, dan juga semoga kita sukses semuanya ke depannya, amin. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.